Breaking News Channel membacakan untuk Anda. Israel. Siapakah orang-orang Israel itu? Bible memberitahu kita bahwa mereka berasal dari Mesopotamia. Selama beberapa waktu, mereka menetap di Kanaan, tetapi pada sekitar 1750 SM, suku Israel bermigrasi ke Mesir pada saat terjadi bencana kelaparan. Awalnya, mereka hidup sejahtera di Mesir, tetapi keadaan mereka memburuk dan kemudian menjadi bangsa budak. Akhirnya pada sekitar 1250 SM, mereka melarikan diri dari Mesir di bawah pimpinan Musa dan hidup secara nomadik di semenanjung Sinai. Namun, mereka memandang kondisi itu bukan solusi permanen, karena mereka percaya bahwa Tuhan mereka, Yahweh, telah menjanjikan untuk mereka sebuah tanah yang subur di Kanaan. Musa wafat sebelum bangsa Israel mencapai tanah yang dijanjikan, tetapi di bawah pimpinan penerusnya, Yosua, suku-suku itu menyerbu Kanaan dan merebut negeri tersebut lewat jalan pedang, atas nama Tuhan mereka. Peristiwa itu umumnya ditetapkan terjadi pada sekitar 1200 SM. Bible mengisahkan pembantaian mengerikan yang terjadi. Yosua dikisahkan menaklukkan pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit, dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun dibiarkannya lolos dan ditinggalkannya hidup. Setiap suku dari 12 suku Israel diberi bagian tanah Kanaan, tetapi di antara wilayah suku Yehuda dan Benyamin, terdapat satu kota yang tetap bertahan, tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi, orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Pada akhirnya nanti, Yerusalem akan menjadi sentral dari agama bangsa Israel. Tetapi pada mulanya kota itu disebut secara jelas dalam Bible sebagai wilayah musuh. Namun, pada tahun-tahun belakangan ini, para pakar menjadi skeptis terhadap riwayat Bible tersebut. Para arkeolog memang menemukan tanda-tanda kerusakan di beberapa situs Kanaan, tetapi tidak ada yang bisa dikaitkan secara pasti dengan Israel. Tidak ada tanda-tanda invasi asing di daerah pegunungan, yang kelak menjadi daerah pusat negeri Israel. Bahkan, para penulis Bible mengakui bahwa penaklukan Yosua tidak sampai total. Kita mendapatkan informasi bahwa dia tidak bisa menaklukkan negara-negara kota Kanaan maupun menyingkirkan bangsa Filistin. Pengkajian yang cermat atas 12 pasal pertama dari kitab Yosua menunjukkan bahwa kebanyakan aksi mereka hanya terbatas pada sebuah area yang sangat kecil di wilayah Benyamin. Bahkan, Bible memberi kesan yang jelas bahwa penaklukan Yosua bukan suatu peristiwa penting. Masih ada pakar terutama di Israel dan Amerika Serikat yang meyakini pandangan bahwa bangsa Israel memang menaklukkan negeri itu dengan jalan perang, tetapi para pakar lainnya tiba pada kesimpulan bahwa bukannya menyerbu secara ganas ke Kanaan dari luar, Israel muncul secara damai dan bertahap dari dalam masyarakat Kanaan. Tidak diragukan lagi, Israel telah tiba di Kanaan pada akhir abad ke-13 SM. Di sebuah tugu prasasti untuk memperingati keberhasilan misi Firaun Merneptah pada 1207 SM, kita menemukan kalimat ini di antara daftar penaklukannya, Israel hancur lebur, benihnya musnah. Tetapi, hanya inilah satu-satunya penyebutan non-biblikal tentang Israel dari masa itu. Dahulu diduga bahwa Hapiru atau Apiru yang disebut-sebut dalam banyak inskripsi dan dokumen abad ke-14 SM adalah istilah awal untuk suku-suku Ibrani, Yosua. Tetapi tampaknya Hapiru itu bukanlah sebuah kelompok etnis, melainkan suatu kelas dalam masyarakat Kanaan. Mereka adalah orang-orang tersingkir, diusir dari berbagai negara kota karena alasan-alasan ekonomi atau politik. Terkadang mereka menjadi penyamun, terkadang menjadi tentara sewaan. Jelas mereka dipandang sebagai kekuatan pengacau keamanan di Kanaan. Abdi Hepa sendiri sangat cemas terhadap Hapiru. Orang-orang Israel pertama kali disebut Ibrani, ketika mereka menjadi kelompok terpinggirkan di Mesir, tetapi mereka bukan satu-satunya Hapiru di kawasan itu. Sebaliknya, sekarang para pakar cenderung menghubungkan kelahiran Israel dengan sebuah gelombang baru permukiman di pegunungan tengah Kanaan. Para arkeolog telah menemukan bekas-bekas dari sekitar 100 desa baru yang tak berbenteng di perbukitan di utara Yerusalem, yang diperkirakan berasal dari masa sekitar 1200 SM. Meskipun daerah gersang ini tidak cocok untuk pertanian, pada masa itu terjadi perkembangan teknologi yang membuatnya bisa ditempati manusia. Para pemukim baru itu menjalani kehidupan yang keras dengan beternak domba, kambing, dan sapi.
Tidak ada bukti bahwa para pemukim itu adalah orang asing. Budaya material desa-desa ini pada dasarnya sama dengan yang terdapat di daerah pesisir. Oleh karenanya, para arkeolog menyimpulkan bahwa pemukim ini hampir bisa dipastikan pribumi Kanaan. Saat itu adalah masa kekacauan besar, terutama di berbagai negara kota. Sejumlah orang mungkin lebih memilih pindah ke bukit-bukit. Hidup di sana keras, tetapi setidaknya mereka terhindar dari perang dan eksploitasi ekonomi yang saat itu menjadi ciri kehidupan di kota-kota pesisir yang semakin mengalami kemunduran. Sebagian dari para pemukim mungkin orang Hapiru, sebagian lainnya adalah orang nomaden, yang terpaksa mengubah gaya hidup mereka dalam masa bergejolak itu. Mungkinkah migrasi dari kota-kota Kanaan yang mengalami disintegrasi ini menjadi nukleus Israel? Bisa dipastikan bahwa area ini menjadi tempat kemunculan kerajaan Israel pada abad ke-11 SM. Jika teori ini benar, berarti orang-orang Israel adalah pribumi Kanaan yang mendiami bukit-bukit dan secara bertahap membentuk sebuah identitas tersendiri. Tak bisa dihindari, dari waktu ke waktu mereka mengalami konflik dengan kota-kota lain, dan kisah-kisah pertempuran ini menjadi dasar naratif kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim. Breaking News Channel membacakan untuk Anda. Namun, jika orang-orang Israel adalah pribumi Kanaan, mengapa Bible bersikeras menyatakan bahwa mereka adalah orang dari luar Kanaan? Keyakinan tentang asal mula mereka sebagai bangsa asing mutlak menjadi pokok identitas bangsa Israel. Bahkan, kisah Pentateuch, 5 kitab pertama Bible, didominasi oleh kisah pencarian Israel untuk mendapatkan tanah air. Mustahil rasanya bahwa seluruh kisah Eksodus hanya rekaan belaka. Barangkali sejumlah Hapiru benar-benar melarikan diri dari kerja paksa Firaun dan kemudian bergabung dengan pemukim Kanaan di daerah perbukitan. Bahkan, Bible sendiri mengisyaratkan bahwa tidak semua orang Israel turut serta dalam Eksodus. Pada akhirnya, agama dan mitologi pendatang baru dari Mesir ini menjadi ideologi dominan Israel. Kisah-kisah kebebasan dari perbudakan berkat pertolongan Tuhan dan perlindungan istimewa Tuhan Yahweh mungkin menarik minat orang-orang Kanaan yang mereka sendiri melarikan diri dari rezim-rezim bejat dan menindas, dan menyadari bahwa mereka ambil bagian dalam sebuah eksperimen baru di permukiman pegunungan mereka. Orang-orang Israel tidak mulai menulis sejarah mereka sendiri sebelum mereka menjadi kekuatan besar di negeri itu. Para ahli biasanya menetapkan 4 sumber yang membentuk teks Pentateuch. 2 penulis paling awal dikenal dengan sebutan J dan E, karena mereka lebih memilih menggunakan Yahweh, atau disebut J karena mengikuti ejaan Jerman, dan Elohim sebagai gelar Tuhan Israel. Mereka berdua mungkin menulis teks sumber itu pada abad ke-10 SM, meskipun sebagian ahli memperkirakan mereka hidup pada masa lebih belakangan, sampai sekitar abad ke-8 SM. Penulis kitab Ulangan atau Deuteronomi atau D, dan kitab Imamat atau Priestly atau P, keduanya aktif pada abad ke-6 SM, selama dan setelah berlangsungnya pengasingan bangsa Israel ke Babel. Pada tahun-tahun belakangan ini, kritisisme sumber Alkitab ini gagal memuaskan sebagian ahli, dan teori-teori yang lebih radikal pun diajukan. Sebagai contoh, teori bahwa seluruh Pentateuch disusun pada akhir abad ke-6 SM oleh seorang penulis. Namun, hingga kini, teori 4 sumber masih menjadi metode yang umum dipakai untuk mendekati teks-teks biblikal awal ini. Kitab-kitab historis yang membahas sejarah berikutnya dari Israel dan Yehuda Yosua, Hakim-Hakim, serta kitab-kitab Samuel dan Raja-Raja ditulis selama masa pengasingan oleh para sejarawan dari tradisi Deuteronomi atau ditulis dengan huruf D, yang gagasan-gagasan mereka akan kita bahas dalam bab 4. Para penulis itu sering mengambil dari berbagai sumber dan catatan sejarah yang lebih awal, tetapi menggunakannya untuk mendukung penafsiran teologis mereka sendiri. Penulis Tawarikh, yang mungkin menulis pada pertengahan abad ke-4 SM, bahkan lebih berani dalam menggunakan sumber-sumbernya. Dengan demikian, tidak seorang pun dari penulis Alkitab yang menulis sejarah secara objektif yang dapat memenuhi standar kita sekarang. Mereka hanya menunjukkan bagaimana orang-orang pada periode mereka memandang masa lalu. Hal ini sangat tampak pada kisah-kisah Abraham, Ishak, Yakub, 3 bapa leluhur Israel. Kisah-kisah itu mungkin ditulis hampir 1000 tahun setelah berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang dideskripsikannya. Kisah-kisah itu adalah legenda, bukan sejarah, menurut pengertian kita sekarang. Para penulis Bible sama sekali tidak mengetahui kehidupan di Kanaan pada abad ke-19 dan ke-18 SM. Sebagai contoh,
Tidak ada penyebutan tentang kehadiran kekuatan Mesir yang menonjol di negeri itu, tetapi kisah-kisah para bapa leluhur bermakna penting karena kisah-kisah itu menunjukkan bagaimana orang-orang Israel mulai membentuk sebuah identitas khas untuk diri mereka sendiri, pada masa ketika J dan E menulis. Pada masa itu, orang-orang Israel percaya mereka semua merupakan keturunan dari satu leluhur yang sama, Yakub, yang mendapatkan nama baru Israel atau, semoga Tuhan menunjukkan kekuatannya. Atau, alternatif lain, dia bergumul dengan Tuhan, sebagai tanda hubungan istimewanya dengan Tuhan. Yakub atau Israel memiliki 12 putra, yang masing-masing merupakan leluhur salah satu dari kedua belas suku Israel. Berikutnya, orang-orang Israel meninjau lebih ke belakang lagi kepada kakek Yakub, Abraham, yang dipilih Tuhan untuk menjadi pendiri bangsa baru itu. Begitu kuat keyakinan orang-orang Israel bahwa mereka bukan bangsa asli Kanaan sehingga mereka menganggap leluhur mereka datang dari Mesopotamia. Pada sekitar 1850 SM, mereka percaya Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham di Haran dan berfirman kepadanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Negeri itu adalah Kanaan. Abraham melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan Mesopotamia, tetapi dia tinggal di Kanaan sebagai seorang pendatang. Dia tidak memiliki tanah sampai dia membeli tanah untuk tempat pemakaman istrinya di Gua Mahpela di Hebron. Hal yang penting dalam kisah-kisah para leluhur ini adalah upaya menemukan tanah air. Abraham, Ishak, dan Yakub selalu amat menyadari status mereka sebagai orang asing di Kanaan. Usai mengisahkan kedatangan Abraham di negeri itu, penulis J segera mengingatkan para pembacanya, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ini hal yang sangat penting. Dalam sejarah Yerusalem dan Tanah Suci, baik orang Yahudi, Kristen, maupun Muslim, menjumpai orang lain yang telah lebih dahulu memiliki tanah itu. Mereka semua harus menghadapi kenyataan bahwa kota dan tanah itu telah dianggap suci oleh orang-orang sebelum mereka, dan integritas keimanan mereka bergantung sebagian besar pada cara mereka memperlakukan orang-orang yang sudah lebih dahulu ada di sana. Pandangan bahwa ada bangsa lain yang mendiami Kanaan sebelum bangsa pilihan mungkin bisa dilihat pada kehendak Tuhan yang selalu memilih anak kedua ketimbang anak sulung. Abraham punya dua putra. Putra pertama adalah Ismail, yang lahir dari istri mudanya, Hagar. Namun, ketika Ishak secara ajaib lahir dari pasangan Abraham yang sudah lanjut usia dan istrinya yang mandul, Sarah, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan putra sulungnya. Ismail kelak juga menjadi bapa leluhur dari sebuah bangsa besar, tetapi nama Abraham harus diturunkan melalui Ishak. Oleh karena itu, Abraham menyuruh Hagar dan Ismail pergi ke gurun di sebelah timur Kanaan. Mereka pasti mati di tempat itu andai Tuhan tidak melindungi mereka. Para penulis Bible tidak terlalu tertarik untuk membahas lebih lanjut kisah Hagar dan Ismail. Namun, seperti akan kita lihat di bab 11, kelak suatu bangsa yang mengaku sebagai keturunan Ismail tiba di Yerusalem berabad-abad kemudian. Pada generasi berikutnya, Tuhan juga lebih memilih anak kedua. Istri Ishak, Ribka, merasa dua bayi kembarnya bertarung di dalam kandungannya, dan Tuhan memberitahu Ribka bahwa dua bangsa sedang berperang di dalam tubuhnya. Ketika kedua anak kembar itu lahir, anak kedua muncul ke dunia sambil memegang tumit kakaknya, Esau. Oleh karenanya, ia disebut Yakub, si pemegang tumit atau si perampas. Breaking News Channel membacakan, untuk Anda, setelah keduanya tumbuh dewasa, Yakub berhasil menipu Esau sehingga kakaknya itu menyerahkan berkah hak kesulungan kepadanya. Maka Esau pun pergi ke daerah timur. Namun, baik J maupun E, tidak berusaha menutupi klaim anak-anak sulung yang tersingkirkan ini. Ada rasa iba yang nyata dalam kisah Hagar dan Ismail, dan para pembaca diajak untuk bersimpati pada kegundahan Esau. Pada masa J dan E menulis, bangsa Israel tidak memandang hak kepemilikan mereka atas tanah yang dijanjikan sebagai pembenaran untuk sofinisme yang kasar. Proses pembentukan kaum mereka menjadi sebuah bangsa di tanah air mereka sendiri merupakan hal yang menyakitkan bagi kaum-kaum lain dan secara moral pantas dipertanyakan. Tidak terdapat semangat militan yang ditunjukkan Yosua, yang diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan semua altar dan simbol agama orang-orang pribumi Kanaan. Hal ini adalah gagasan Israel yang muncul kemudian. Baik J maupun E, menunjukkan bahwa secara umum para bapa leluhur menghormati orang-orang Kanaan dan menghargai tradisi agama mereka. Menurut kedua penulis itu, para bapa leluhur tidak tanpa berusaha memaksakan Tuhan mereka kepada negeri itu,
mereka juga tidak mengusik altar-altar penduduk pribumi. Abraham sepertinya menyembah El, dewa tertinggi negeri itu. Barulah belakangan El secara imajinatif dipadukan dengan Yahweh, Tuhan Musa. Seperti Tuhan sendiri nyatakan kepada Musa melalui semak terbakar, "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai El Shaddai, tetapi aku belum memperkenalkan diri dengan namaku, Yahweh." Sementara itu, tanah Kanaan belum dinyatakan sebagai tanah suci, dan para bapa leluhur masih menanti El menampakkan dirinya kepada mereka di tempat-tempat ia biasa hadir. Kemudian, tanpa sengaja Yakub berjumpa dengan kesucian Bet-El, atau Betel. Ia berbaring untuk tidur di suatu tempat yang tampaknya tidak istimewa, menggunakan sepotong batu sebagai alas kepalanya. Namun, sesungguhnya tempat itu adalah sebuah makom atau tempat, sebuah kata yang memiliki konotasi pengkultusan. Pada malam itu, Yakub bermimpi melihat suatu tangga di atas tanah di sampingnya, menjulang hingga mencapai langit. Mimpi itu adalah visi yang klasik, mengingatkan kita pada zigurat Mesopotamia. Di puncak tangga itu, tampak Tuhan Abraham, yang meyakinkan Yakub bahwa ia akan memberinya perlindungan dan pertolongan. Saat terbangun, Yakub dilanda ketakutan yang sering menjadi ciri perjumpaan dengan yang sakral. "Sesungguhnya, Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya," katanya takjub. Tempat yang baginya tampak biasa saja, terbukti merupakan sebuah pusat spiritual yang menyediakan bagi manusia akses ke dunia ilahiyah. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan atau Bet-El, ini pintu gerbang surga. Sebelum pergi, Yakub mengambil batu alas kepalanya, mendirikannya menjadi tugu, dan menyucikannya dengan minyak untuk menandai tempat itu sebagai tanah yang secara radikal berbeda dengan tanah-tanah di sekelilingnya. Kelak, generasi-generasi Israel selanjutnya mengecam keras Matzefot, atau batu tegak bangsa Kanaan, yang digunakan sebagai simbol keilahian. Namun, J dan E sama sekali tidak menganggap laku kesalehan Yakub itu sebagai sesuatu yang tercela. Pada saat mereka menulis, orang-orang Israel bukan monoteis sebagaimana pemahaman kita sekarang. Yahweh, Tuhan Musa, adalah Tuhan mereka, dan sebagian dari mereka percaya bahwa orang-orang Israel seharusnya hanya menyembah Dia. Namun, mereka mempercayai keberadaan dewa-dewa lain, dan seperti kita ketahui dari tulisan-tulisan para rasul dan sejarawan, banyak orang Israel yang terus menyembah dewa-dewa lain. Tidak masuk akal rasanya, menelantarkan para dewa yang telah lama menjamin kesuburan Kanaan dan dapat dijumpai di tempat atau bamot sucinya. Kita tahu bahwa dewa-dewa lainnya dipuja oleh orang-orang Israel di Yerusalem sampai saat ketika kota itu dihancurkan oleh Nebukadnezar pada 586 SM. Nanti kita akan melihat bahwa orang-orang Israel menghormati Dewi Kesuburan Asyerah, istri El, di kuil mereka di Yerusalem, juga sejumlah dewa perbintangan Suriah. Mereka juga turut serta dalam ritual kesuburan yang ditujukan untuk Baal. Barulah pada masa pengasingan ke Babel 597–539 SM, bangsa Israel akhirnya menetapkan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Tuhan dan bahwa dewa-dewa lain sesungguhnya tidak ada. Sejak itu, mereka menjadi sangat memusuhi semua penyembahan pagan. Namun, ketika J dan E, penulis-penulis Bible paling awal, membayangkan agama para leluhur mereka, mereka tidak melihat ada yang salah dalam kisah Yakub melihat Tuhannya di tempat sakral pagan dan menandai teofani ini dengan sebuah matzefah. Maka, terkadang pengalaman-pengalaman religius para bapa leluhur terutama yang dideskripsikan oleh J, tampak agak meragukan bagi generasi-generasi Israel yang lebih belakangan. Penganut Yahudi meyakini bahwa menampilkan Tuhan mereka dalam bentuk manusia merupakan suatu penistaan, tetapi J menunjukkan bahwa Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dalam bentuk seorang lelaki. Abraham sedang duduk di luar kemahnya di Mamre, dekat Hebron, ketika tiga lelaki asing datang. Dengan keramahan khas timur dekat, Abraham mempersilakan ketiganya duduk, sementara dia menyiapkan makanan untuk mereka. Kemudian keempat lelaki itu makan bersama, dan dalam percakapan mereka, terungkaplah secara alamiah bahwa ketiga tamu itu sesungguhnya adalah Tuhan dan dua malaikatnya. Meskipun demikian, umat Yahudi menjunjung tinggi cerita ini, yang kelak juga sangat penting bagi umat Kristen, yang menganggapnya manifestasi awal Tuhan sebagai Trinitas. Salah satu alasan mengapa penampakan Tuhan di Mamre ini begitu penting, adalah karena hal itu mengungkapkan kebenaran pokok bagi monoteisme. Yang sakral memanifestasikan diri, tidak hanya di tempat-tempat suci.
kita juga dapat menjumpai ilahi dalam wujud manusia-manusia lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperlakukan manusia yang kita jumpai, bahkan orang-orang yang sama sekali asing, dengan penghormatan dan penghargaan mutlak, karena mereka juga mewadahi misteri ilahi. Inilah yang Abraham temukan ketika dia berlari gembira menyambut 3 musafir itu dan bersikeras menjamu mereka dengan segala makanan dan kenyamanan yang bisa dia berikan. Tindak welas asih dan keramahan ini menghasilkan sebuah perjumpaan dengan ilahi. Keadilan sosial dan kepedulian terhadap fakir miskin dan orang lemah adalah hal penting dalam konsep kesucian di Timur Dekat, seperti telah kita lihat bersama. Hal itu adalah hakikat dari cita-cita sebuah kota suci perdamaian. Sejak sangat awal dalam tradisi Israel, kita jumpai pemahaman yang bahkan lebih dalam lagi tentang kesucian hakiki umat manusia. Mungkin kita bisa menemukannya dalam kisah ujian berat dan mengerikan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dia memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak, anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, dan mempersembahkannya sebagai kurban manusia di tanah Moria. Oleh karena Abraham baru saja kehilangan putra sulungnya, Ismail, hal ini berarti mengakhiri janji Tuhan untuk menjadikan Abraham bapa leluhur sebuah bangsa besar. Itu merupakan penghinaan terhadap keimanan dan komitmen Abraham sepanjang hidupnya. Meskipun demikian, Abraham siap menjalankan perintah itu dan membawa Ishak ke puncak gunung yang telah Tuhan tetapkan. Namun, tepat sebelum Abraham membenamkan belatinya ke dada Ishak, seorang malaikat Tuhan memerintahkannya untuk berhenti. Sebagai gantinya, Abraham harus mengorbankan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar di dekat situ. Dalam teks Bible ini, tidak ada penyebutan tentang Yerusalem, tetapi belakangan, sekurangnya sejak abad ke-4 SM, Tanah Moria dihubung-hubungkan dengan Bukit Zion. Bait suci Yahudi dipercaya dibangun di tempat Abraham mengikat Ishak untuk dikorbankan. Kubah batu umat Muslim juga dibangun untuk memperingati peristiwa Abraham mengorbankan putranya, Ismail dalam ajaran Islam. Terdapat alasan simbolik pada identifikasi ini, karena dalam peristiwa itu Yahweh memberitahu bahwa peribadahan kepadanya tidak boleh mengandung pengorbanan manusia, sebuah larangan yang tidak dianut secara universal pada zaman kuno melainkan hanya pengorbanan hewan. Pada masa sekarang, sebagian dari kita mungkin ngeri memikirkan pengorbanan hewan, tetapi kita harus menyadari bahwa praktik ini, yang mutlak menempati posisi sentral dalam agama zaman kuno, tidak menunjukkan penistaan apapun terhadap hewan. Ritual pengorbanan berupaya menghadapi fakta menyakitkan bahwa kehidupan manusia bergantung pada pembunuhan atas makhluk-makhluk lain, sebuah kesadaran yang juga terkandung dalam mitos pertarungan Nu-Marduk dan Baal. Umat manusia yang merupakan makhluk karnivora, memakan tumbuhan dan hewan supaya bertahan hidup, ada rasa bersalah, syukur, dan hormat kepada hewan-hewan yang dikorbankan. Dengan jalan demikian, sekumpulan emosi yang mungkin mengilhami lukisan-lukisan prasejarah di gua-gua Lascaux. Sekarang, kita secara cermat melindungi diri dari kesadaran bahwa gumpalan-gumpalan daging dalam kemasan rapi yang kita beli di penjual daging datang dari makhluk-makhluk lain yang menyerahkan hidup mereka demi kebutuhan kita, tetapi tidak demikian halnya pada zaman kuno. Namun, merupakan fakta yang sangat penting pula bahwa pada tahun-tahun setelah itu, peribadahan Yerusalem dianggap terbentuk pada saat ketika terungkap bahwa manusia sangatlah suci, sehingga selamanya terlarang untuk mengorbankan manusia lain seberapapun mulia motivasinya. Setelah ujian dari Tuhan itu, Abraham menyebut tempat dirinya mengikat Ishak sebagai Yahweh melihat. Dan memperhalus hal ini dengan mengutip sebuah peribahasa lokal, di Gunung Yahweh hal itu terlihat. Di Gunung Suci, di pertengahan antara bumi dan surga, manusia dapat melihat sekaligus dilihat dewa-dewa mereka. Gunung Suci adalah tempat bagi visi, tempat manusia melihat dengan cara yang berbeda. Mereka dapat membuka mata imajinasi mereka untuk melihat melampaui alam duniawi di sekeliling mereka, menilik ke dalam misteri abadi yang berada pada inti eksistensi. Nanti kita akan melihat bahwa Bukit Zion di Yerusalem menjadi sebuah tempat visi bagi bangsa Israel, meskipun itu bukan satu-satunya tempat suci mereka dalam fase awal sejarah mereka. Yerusalem tidak berperan dalam peristiwa-peristiwa pembentukan yang membuat bangsa baru Israel menemukan ruhnya. Kita telah melihat bahwa bahkan pada masa ketika kitab-kitab Yosua dan Hakim-Hakim ditulis, sebagian orang Israel memandang kota itu sebagai sebuah tempat yang pada hakikatnya asing, sebuah kota yang didominasi kaum Yebus. Para bapa leluhur dikaitkan dengan Betel, Hebron, Sikem, dan Bersheba, tetapi tampaknya mereka tidak menaruh perhatian pada Yerusalem selama pengembaraan mereka.
Namun memang pernah satu kali Abraham bertemu Melkisedek, raja dan pendeta dari Salem, yang sedang dalam perjalanan pulang dari ekspedisi militer. Raja itu menjam Abraham dengan roti dan anggur, dan memberkatinya atas nama El Elyon, Dewa Salem. Tradisi Yahudi mengidentifikasi Salem sebagai Yerusalem, meski hal itu sama sekali tidak bisa dipastikan, dan pertemuan itu diduga terjadi di mata air En Rogel atau sekarang dikenal sebagai Bir Ayub, Sumur Ayub di pertemuan antara Lembah Kidron dan Lembah Hinom. En Rogel jelas merupakan sebuah tempat yang dikultuskan pada masa Yerusalem kuno dan tampaknya berkaitan dengan upacara pemahkotaan raja kota tersebut. Legenda lokal menyebut Melkisedek sebagai pendiri Yerusalem, dan raja-raja Yerusalem dianggap sebagai keturunannya. Belakangan, seperti kita lihat dalam Mazmur-Mazmur Ibrani, raja-raja Yehuda dari Wangsa Daud, dilantik dalam upacara pemahkotaan mereka. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek, sehingga mereka mewarisi gelar kuno ini, bersama dengan banyak tradisi Yebus lainnya mengenai Bukit Zion. Kisah pertemuan Melkisedek dengan Abraham mungkin pertama kali dituturkan pada masa penaklukan Raja Daud atas Yerusalem untuk melegitimasi gelarnya. Kisah itu menunjukkan bahwa leluhurnya menghormati dan dihormati oleh pendiri Yerusalem. Namun, kisah itu juga menunjukkan bahwa Abraham memperlakukan dengan baik penguasa Yerusalem pada saat itu, menawarkan kepada Melkisedek 1/10 dari hasil jaraannya, sebagai tanda penghormatan, dan menerima pemberkatan dari dewa asing. Sekali lagi, kisah itu menunjukkan penghormatan kepada orang-orang yang telah lebih dahulu mendiami Yerusalem dan penghargaan terhadap tradisi mereka. Dewa Melkisedek disebut El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi, gelar yang kemudian disematkan kepada Yahweh begitu ia menjadi Tuhan tertinggi di Yerusalem. El Elyon juga merupakan salah satu gelar Baal di Bukit Zafon. Pada zaman kuno, dewa-dewa sering dipadukan satu sama lain. Hal ini tidak dianggap sebagai pengkhianatan atau kompromi yang tak pantas. Para dewa tidak dianggap sebagai individu-individu solid dengan karakter yang tersendiri dan tidak bisa ditransfer, tetapi sebagai simbol-simbol dari yang sakral. Ketika manusia tiba di sebuah tempat baru, mereka sering menggabungkan dewa mereka sendiri dengan dewa tempat tersebut. Dewa bentukan baru itu akan memiliki sebagian karakteristik dan fungsi dari dewa pendahulunya. Kita dapat melihat hal ini pada imajinasi bangsa Israel. Yahweh, Tuhan Musa, menjadi satu dengan El Shaddai, Tuhan Abraham. Begitu orang-orang Israel tiba di Yerusalem, Yahweh juga dikaitkan dengan Baal El Elyon, yang hampir pasti dipuja di Bukit Zion. Yerusalem sama sekali tidak muncul dalam kisah-kisah eksodus orang-orang Israel dari Mesir, yang menjadi mutlak sentral dalam keimanan mereka. Kisah-kisah biblikal tentang peristiwa tersebut membuatnya mengalami mitologisasi, memunculkan makna spiritual abadinya. Narasi Bible tidak mencoba mereproduksi peristiwa tersebut dengan cara yang bisa memuaskan sejarawan modern. Eksodus hakikat adalah sebuah kisah pembebasan dan kepulangan ke tempat asal yang menyalakan semangat umat Yahudi pada banyak momen tergelap dalam sejarah panjang mereka yang tragis. Pesan Eksodus juga menginspirasi umat Kristen yang berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan meskipun Yerusalem tidak berperan dalam kisah itu. Tradisi Eksodus menjadi signifikan dalam spiritualitas bangsa Israel di Bukit Zion. Peristiwa Eksodus juga bisa dilihat sebagai versi lain dari mitos penciptaan dan pertempuran akbar di Timur Dekat, kecuali bahwa bukannya terjadi pada masa primordial, peristiwa itu dianggap berlangsung di dunia fana dan yang tercipta bukanlah alam semesta, melainkan sebuah bangsa. Mitos pertarungan Baal dan Marduk berakhir dengan pembangunan sebuah kota dan kuil, mitos Eksodus berakhir dengan pembentukan sebuah tanah air. Selama tahun-tahun itu, Israel berpindah dari kekacauan dan keingkaran ke realitas mapan yang ilahiyah. Bukannya membelah tubuh seekor monster laut untuk menciptakan dunia seperti yang dilakukan Marduk, Yahweh membelah laut Teberau supaya umatnya dapat melarikan diri dari Firaun dan pasukannya yang mengejar mereka. Bukannya membantai makhluk-makhluk jahat seperti yang dilakukan Marduk, Yahweh menenggelamkan pasukan Mesir. Seperti biasanya, penciptaan baru bergantung pada kehancuran pihak lain, motif yang akan sering muncul dalam sejarah Yerusalem selanjutnya. Akhirnya, bangsa Israel dapat menyeberangi air laut yang terbelah, menuju keamanan dan kebebasan. Pada semua budaya, laku memasuki air menandakan kepulangan ke air asali, unsur asli, perpisahan dengan masa lalu dan kelahiran baru. Maka, air memiliki daya memulihkan, meski mungkin hanya untuk sementara, kesucian tanpa noda yang terdapat pada suatu awal. Perjalanan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau menjadikan mereka ciptaan baru Yahweh.
Kemudian, bangsa Israel berjalan menuju Gunung Suci Sinai. Di sana, sesuai tradisi yang sudah lama berlangsung, Musa mendaki ke puncak untuk berjumpa dengan Tuhannya, dan Yahweh turun di tengah badai ganas dan letusan gunung. Kaumnya menanti di tempat yang cukup jauh, seperti yang diperintahkan kepada mereka, yang sakral bisa berbahaya bagi orang yang belum siap dan, setidaknya dalam tradisi Israel, hanya bisa didekati oleh sekelompok elit yang dididik secara cermat. Di Gunung Sinai, Yahweh menyatakan Israel sebagai bangsa pilihannya, dan sebagai tanda perjanjian ini, Ia memberi Musa Taurat, atau hukum, yang memuat 10 perintah Tuhan. Meskipun demikian, nanti kita akan lihat bahwa Taurat tidak menduduki posisi sentral dalam kehidupan religius bangsa Israel sebelum pengasingan mereka ke Babel. Akimnya, sebelum diizinkan memasuki tanah yang dijanjikan, bangsa Israel harus menjalani cobaan selama 40 tahun mengembara di gurun pasir. Periode ini bukanlah sebuah jeda romantik. Bible dengan jelas menggambarkan bahwa bangsa Israel terus-menerus mengeluh dan ingkar kepada Yahweh selama tahun-tahun tersebut. Mereka merindukan kehidupan lama di Mesir yang bagi mereka saat itu tampak lebih nyaman. Di timur dekat, gurun pasir diasosiasikan dengan kematian dan kekacauan purba. Kita telah lihat bahwa Mot, dewa gurun Suriah, juga merupakan dewa rakus penguasa dunia bawah tanah, melambangkan kehampaan gelap dari kematian dan kefanaan. Maka, gurun dianggap sebagai sebuah tempat suci yang telah tercemar dan dikuasai kejahatan. Gurun tetap menjadi tempat keputusasaan hebat dalam imajinasi bangsa Israel. Tidak ada kenangan indah tentang tahun-tahun pengembaraan di gurun selama Eksodus, seperti yang dibayangkan sejumlah kritikus Bible. Sebaliknya, para nabi dan penulis Bible mengenang bahwa Tuhan membuat Israel, bangsa pilihannya, berada di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Gurun itu adalah negeri yang tiada tetaburannya, atau tidak ditanami, tempat tidak ada orang di sana, tidak didiami manusia. Negeri yang tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja. Gurun senantiasa mengancam tanah-tanah yang dihuni manusia dan mengembalikannya kepada ketiadaan asali. Ketika mereka membayangkan kehancuran sebuah kota, bangsa Israel menggambarkannya sebagai kembali menjadi gurun dan sekali lagi menjadi campur baur dan kosong, tempat kediaman burung undan, landak, dan jin, tempat tidak ada manusia. Selama 40 tahun, sebuah frasa yang dipakai untuk mengungkapkan waktu yang sangat lama, bangsa Israel harus berjuang hidup di ranah jahat ini, memasuki kondisi kepunahan simbolik sebelum Tuhan mereka membawa mereka pulang. Namun, Tuhan tidak meninggalkan begitu saja bangsa pilihannya di padang liar, seperti kaum-kaum nomadik lainnya. Bangsa Israel memiliki sebuah simbol yang bisa dibawa kemana-mana, penghubung mereka dengan ranap ilahiyah yang membuat mereka tetap eksis. Jika suku aborigin Australia membawa tiang suci, bangsa Israel membawa tabut perjanjian, benda suci yang kelak amat penting bagi mereka setelah berdiam di Yerusalem. Kebanyakan penggambaran tentang tabut dalam Bible berasal dari sumber-sumber yang lebih belakangan, sehingga sulit menduga seperti apa wujud aslinya. Tampaknya, tabut itu berupa peti berisi lempengan-lempengan atau loh batu bertuliskan Taurat atau hukum, ditopang oleh 2 patung emas makhluk trup, sayap-sayap terkembang mereka menjadi punggung singgasana Yahweh. Kita ketahui bahwa singgasana kosong sering dipakai sebagai simbol ilahi, singgasana itu mengundang sang dewa untuk bertakhta di tengah para pemujanya. Sejak saat itu, singgasana menjadi simbol kehadiran ilahi dalam tradisi Yahudi. Maka, tabut menjadi tanda lahiriah kehadiran Yahweh. Tabut itu diangkut oleh orang-orang dari suku Lewi, yang ditunjuk sebagai kelas pendeta dari bangsa Israel. Harun, saudara Musa, menjadi kepala pendeta. Mulanya, tampaknya tabut merupakan semacam pusaka pelindung dalam peperangan, karena kekuatan sakralnya, yang dapat mematikan, melindungi, bangsa Israel dari musuh-musuhnya. J mengisahkan kepada kita, apabila orang-orang Israel berangkat memulai perjalanan, segumpal awan yang menandakan kehadiran Yahweh meneduhi tabut dan Musa akan berseru, "Bangkitlah, Yahweh, supaya musuhmu berserak." Pada malam hari, ketika mereka memasang kemah-kemah, Musa akan berseru, "Kembalilah, Yahweh, kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Dengan cara itu, tabut melingkupi orang-orang Israel dalam suatu gelembung rasa aman. Tabut membuat kegelapan padang liar dapat dihuni, karena benda suci itu menghubungkan mereka dengan realitas sakral. Bersambung ke halaman 74.